Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin, token, atau cryptocurrency yang udah teman-teman request di kolom komentar. Maksudnya crypto aset. Jadi hari ini kita akan bahas Veracity ya, sesuai dengan requestan dari Ed Renata. Minta dibahas untuk VRA. Thank you. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah request token yang sama. Ini dari Bang Ready Adit Saputra. Itu Saputro Ready, ya itulah. Itu minta request juga soal Veracity, jadi kita akan coba untuk bahas ya teman-teman. Dan teman-teman, sorry banget kalau teman-teman ada yang request tapi requestannya belum bisa saya bikin. Kenapa? Karena setiap harinya itu ada belasan sampai puluhan orang yang request. Jadi thank you banget untuk support kalian di channel ini dan sebisa mungkin saya akan coba untuk bikinkan videonya ya teman-teman. Tapi kalau agak ke delay ya mohon maaf karena saya sendiri bekerja sendiri, istilahnya nggak punya editor, nggak punya apa, jadi saya yang handle sendiri sehingga mungkin harus bagi-bagi waktu juga. Jadi gitu aja, semoga bisa dimengerti teman-teman. Jadi kita akan bahas hari ini soal Veracity. Veracity diperdagangkan di kisaran Rp67 ya. Market Veracity agak cenderung turun kalau kita lihat dari chartnya, turun ya. Dan ya kita akan lihat ini merupakan sebuah project yang merupakan sebuah generasi berbagi video dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang adil bagi kreator konten dan memperoleh penghasilan dari karya mereka. Jadi intinya ini adalah sebuah platform yang menyediakan sebuah wadah di mana para kreator itu bisa memperoleh reward dari apa yang mereka bikin, dari karya apa yang mereka bikin. Jadi mungkin konsepnya itu mirip seperti YouTube lah. YouTube kan bikin sebuah platform, kemudian orang-orang bisa berbagi dan lain sebagainya, kemudian kreatornya seperti saya itu bisa dapetin AdSense. Mungkin seperti itu ya konsepnya teman-teman. Mereka menggunakan protokol Proof of View, lapisan produk, dan sistem esportfightclub.com. Mereka join dengan beberapa perusahaan sport, kemudian juga game online atau ya di sini sih mereka tulis PUBG Mobile ya, merupakan kasus penggunaan terpenting Veracity menurut white paper mereka. Jadi fungsi dari mereka itu adalah sebagai layanan periklanan yang mana Veracity ini itu berfokus untuk menampilkan yang namanya produk-produk video ber apa ya, sifatnya berkualitas lah teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke website resminya www.veracity.io sudah diupdate ya, tampilannya udah baru lagi teman-teman. Ini adalah sebuah ini adalah sebuah project yang cenderung berhubungan banget sama yang namanya community. Dia punya sekitar 500.000 community member dengan Vera Wallet yang dimiliki itu sudah sekitar 300.000 teman-teman. Tersedia dengan 20 bahasa dan juga udah dapetin award patent sebanyak 6. Ini beberapa platform yang mereka punya. Yang pertama adalah Vera Wallet untuk menyimpan wallet kalian atau menyimpan koin kalian, dan juga Vera View yaitu sebuah produk pengiklanan di mana ekosistemnya itu menggunakan proof of view. Kita akan coba untuk lihat ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin masih bingung. Jadi ini ada analitik yang mereka punya, VeraView Analytic. Gimana nih cara kita masuk ke platformnya? Apakah kita bisa menonton video dan lain sebagainya? VeraViews, truly transparent and proud solution. Jadi mereka menawarkan beberapa solusi, seperti ada grafik sebagai analitik, mode analitik di mana kita bisa melihat nih, oh berapa orang yang nonton, oh berapa orang yang mungkin kasih like, berapa pendapatan yang kita dapat itu secara real time. Kemudian juga ada for advertiser, teman-teman. Jadi ini semacam periklanan gitu ya. Ini beberapa fitur yang bisa mendukung para kreator dengan durasi mungkin sekitar 5 menit video. Kemudian mereka dapat berapa impresi, kemudian akurasi rate-nya itu apakah apa namanya antara pengiklan dan penonton itu sama-sama dapat ketepatan daripada para penonton. Apakah iklannya masuk sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kurang lebih seperti itu.
Ya ini platform analisanya teman-teman. Buat Veracity, kalau kita lihat sih di tokennya itu mereka ada update terbaru ya, yaitu token flow in VeraView Explain. Ini ada token baru sepertinya yang akan muncul. Oh bukan, ini semacam apa ya, aliran daripada pergerakan token yang mereka punya ya. Apakah tokennya masuk ke market yang mana? Apakah dia masuk ke market besar atau market kecil, itu kelihatan di sini teman-teman. Kalau kita lihat sih dari mereka punya project ya, mereka ada ngerjain project gitu, mereka bikin tweet di Twitter teman-teman. Ini ada juga airdrop berupa Veracity, berupa 2 juta VRA ya, dibagikan reward teman-teman bagi para pengguna Bitforex. Ya, sayang banget ya teman-teman. Tokennya dibagiin secara gratis ya, dalam bentuk airdrop. Ini tentunya menjadi satu yang saya sangat concern teman-teman. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya dan beberapa tahun udah berada di market kripto, kebanyakan token-token yang dibagikan secara airdrop itu rata-rata nyungsepnya itu bukan kecil tapi parah teman-teman, disebabkan karena inflasi yang terjadi, likuidasi makin lama makin banjir di market, sehingga itu menyebabkan ya jumlah koin beredar itu sangat-sangat banyak ya. Dan whales pun juga akan mikir-mikir kalau mereka mau melakukan akumulasi jangka panjang untuk token-token yang sifatnya dibagikan secara reward ya. Jadi nggak kecil banget lah kemungkinan whales itu melakukan yang namanya akumulasi untuk menaikkan harganya sampai all time high. Itu biasanya mereka akan punya kalkulasi tersendiri. Kalau mereka yakin wah ini masih bisa dinaikin, ya bisa jadi mereka akan melakukan itu. Tapi kalau supply-nya udah terlalu banyak di market, udah banjir lah istilahnya, mereka juga malas mengutin semuanya teman-teman. Jadi itu bisa memperbesar kerugian, potensial kerugian para whales. Jadi whales itu bukan orang yang tujuannya untuk memperkaya retail. Mereka ingin memperkaya diri mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat dari supply yang beredar dari Veracity ini masih sangat-sangat sedikit, 9%. Jadi kalau menurut saya, apakah harganya masih bisa naik? Masih cukup make sense. Masih cukup make sense karena supply yang beredar itu masih cenderung kecil. Kalau supply beredarnya udah sampai 90%, terus mereka juga masih melakukan airdrop, nah itu biasanya ciri-ciri koin yang susah banget buat naik. Ya, jadi kalau Veracity saya masih melihat ini masih ada potensi. Terus kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di KuCoin, Bitfinex, Bithumb, Bittrex, dan kawan-kawan. Jadi likuidasinya udah cukup banyak. Itu proyek-proyek terbaru, mereka juga kabarnya baru bekerja sama sama Visa ya. Mana tadi beritanya itu di atas. Nah ini mereka baru meluncurkan Visa Credit Card mereka, teman-teman, kartu debit ya, di mana dia juga terkoneksi sama Damex.io. Ini sebuah wallet yang bisa teman-teman download langsung di Play Store atau di App Store. Mereka kerjasama sama Veracity. Kemudian ada banyak sekali airdrop scam yang ada di market. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin dapatin airdrop. Di sini mereka udah kasih announcement, be careful, never do airdrop buat VRA. Ya, itu ada di websitenya teman-teman. Ada terlihat mirip seperti websitenya, tapi sebenarnya ini bukan website asli, ini website palsu teman-teman. Jadi harus berhati-hati kalau ada yang bagi-bagiin VRA dalam bentuk airdrop di website yang tidak resmi. Ya itu sih, ini full patent award yang mereka dapetin ya tadi, sebanyak berapa, 6 ya kalau nggak salah ya, sebanyak 6 lah kira-kira. Terus reward for reward video in the US. Oke, itu dari VRA secara fundamental. Kalau menurut saya ya masih cukup oke. Lalu gimana untuk, nah kita cek dulu di Ethereum nih. Ini menurut saya penting nih, kalau kita lihat dari kepemilikan wallet yang ada ya. Teman-teman, Vera ini dimiliki oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lah. 8 wallet besar, teman-teman. Kontrak besar ya. Kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 1, wallet nomor 1 ini masih tetap hold token VRA mereka. Mereka belum melakukan penjualan atau melakukan transaksi apapun. Kemudian menurut saya ini yang 10.000, yang 10 juta ini
adalah wallet yang diem ya, nggak bergerak, nggak ada akumulasi. Terus yang wallet nomor 8 ini ada kepemilikan sebanyak 7,4% dari total Vera yang ada. Itu melakukan distribusi sejak Juni 2022 sampai Juli kemarin 2023. Mereka melakukan penjualan, teman-teman. Berarti ini ada something ya. Oke, dari 8 wallet, 7 diantaranya itu masih tetap hold VRA mereka, tapi satu udah melakukan penjualan. Terus di wallet nomor 9 itu ada wallet retail dari KuCoin. Kalau kita perhatikan dari wallet retail, ini juga trennya cenderung akumulate ya, ada akumulasi, tapi ini mulai ada yang buang barang pada tanggal 27 kemarin sampai sekarang, teman-teman. Harganya masih cenderung terjadi penurunan. Jadi itu beberapa faktor yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan juga. Kalau saya sih tetap ya saya melihat bahwa Vera ini masih ada potensial buat naik, teman-teman. Cuman untuk sekarang nampaknya market memang masih cenderung ya sepi. Bitcoin dominance-nya aja terus naik, kemudian Bitcoin juga masih dalam proses ditahan di kisaran 29.000. Wajar banget kalau altcoin semuanya pada tertekan, dan pergerakan dari Vera sendiri juga masih bergerak di dalam sebuah pergerakan falling wedge pattern. Dia bergerak turun, teman-teman, sejak Februari 2023 kemarin, turun terus sampai sekarang dengan volume perdagangan yang turun dan juga smart money yang cenderung turun. Dari sini tren masih sangat berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi wajib berhati-hati kalau dia mentok di kisaran harga 0,004, bisa jadi target berikutnya kembali terkoreksi. Oh iya teman-teman, ini pakai rupiah atau pakai US dollar ya? Kalau kita lihat dari harga rupiahnya, itu berarti teman-teman harus waspadai kalau Vera itu menyentuh level 71 rupiah, dan kemungkinan ada potensi untuk kembali terkoreksi teman-teman sampai 57, karena di sana ada level support ya. Jadi sekarang Vera tinggal mengambil sebuah keputusan, apakah dia mau rally, mau breakout, atau dia justru malah downtrend. Ya harapannya tentunya adalah bullish ya teman-teman. Harapan buat Vera ini adalah bullish, tapi ya apakah akan dengan mudah seperti itu, tentunya menurut saya dengan posisi sekarang masih belum. Ya sepertinya masih harus sabar dulu buat teman-teman yang mungkin ada punya Vera. Mungkin kalau bisa di staking, opsinya itu sih teman-teman. Selagi mereka punya supply yang masih belum banjir di market, saya rasa masih ada opsi untuk Vera ini naik. Cuman yang perlu diperhatikan adalah airdrop yang seperti tadi, itu menurut saya sangat-sangat tidak bagus untuk harga sebuah koin atau sebuah token atau sebuah project. Jadi airdrop semacam ini menurut saya agak kurang ya. Makanya kalau teman-teman lihat Ethereum, BNB, Cardano, pernahkah mereka ngasih airdrop? Biasanya sih enggak. Ya gitu, karena ya sifatnya koin-koin itu adalah koin-koin yang penting, ada ekosistemnya, sehingga nggak mungkin dibagikan secara gratis. Biasanya koin-koin yang sifatnya kurang adopsi, nah itu biasanya dibagikan secara gratis berupa reward, supaya lebih banyak adopsinya ke depannya. Tapi ya kebanyakan orang yang terima airdrop ujung-ujungnya bakalan jual si token mereka. Jadi alih-alih mereka hold, mereka justru ya udah dapat cuan nih, jual. Dan yang menderita ya para investor sebenarnya dengan posisi seperti itu. Gitu aja teman-teman. Semoga update kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, ada portal informasinya juga. Kita selalu update terbaru ya tentang news yang ada di dunia kripto, kemudian sentimen-sentimen apa aja, analisa seperti apa, baik dari on-chain, technical, atau dari sentimen news. Jadi silakan untuk join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.